Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Diklasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung. Dalam kesempatan kali ini, kami yang terdiri dari Muhammad Fahmi, Anugrah, juga Septiana Dewi akan mencoba menjelaskan tentang analisis isu global, yaitu tentang proxy war. Ada beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama itu pentahelix, kemudian USG, lalu fishbone, dan terakhir SWOT. Langsung saja. Analisis isu proxy war dengan menggunakan metode pentahelix. Isu yang pertama, ketergantungan pemerintah dalam mengimpor barang. Dilihat dari sisi government, pemerintah rutin dalam melakukan impor barang dari negara lain yang menyebabkan perekonomian para pengusaha lokal terancam terganggu dan terkesan memakmurkan produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Dilihat dari sisi akademiks, kurangnya dalam penanaman nilai bela negara di masyarakat, khususnya cinta tanah air. Dilihat dari sisi bisnis, adanya investor-investor asing yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan ketidaksanggupan produk lokal dalam hal biaya untuk mempromosikan produknya di media. Dilihat dari sisi community, antusiasme masyarakat yang menyambut barang import yang harganya terjangkau, secara tidak langsung menghilangkan kecintaan terhadap produk lokal dan mengganggu perekonomian pengusaha lokal. Dilihat dari sisi media, media kebanyakan menginformasikan produk luar dan kurangnya sosialisasi produk lokal di media. Isu yang kedua, penyebaran hoax. Dilihat dari sisi government, kurang adanya pengawasan yang ketat dan kurang memberikan sanksi tegas bagi penyebar hoax. Dari sisi akademiks, masih kurangnya pengaruh akademisi dalam mempengaruhi opini masyarakat. Dari sisi bisnis, adanya sindikat yang memanfaatkan politik dengan menyusun proposal agar didanai para sponsor gelap. Dari sisi community, terbatasnya informasi masyarakat terhadap isu yang beredar tanpa mengecek kebenarannya. Dan dari sisi media, adanya media tertentu yang sengaja mencari keuntungan dari beredarnya hoax. Baik, isu proxy war yang ketiga yaitu masuknya pengaruh budaya luar yang dapat mengikis budaya lokal. Dari sisi government, pemerintah terkesan mempersilahkan semua budaya luar masuk dan diserahkan kepada masyarakat untuk menyeleksinya sendiri. Dari sisi akademiks, kurangnya implementasi nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila. Dari sisi bisnis, adanya investor dan WNI, warga negara Indonesia, keturunan asing yang ikut membiasakan budaya luar. Dari sisi community, masyarakat pada umumnya merasa bangga dan biasa jika bisa mengikuti budaya luar. Terakhir, dari sisi media, belum menyeluruhnya media yang berpihak kepada budaya lokal. Dari ketiga isu kontemporer yang tadi dibahas, kelompok kami akan mencoba alternatif pemecahan isu tersebut menggunakan metode USG, dan kami menempatkan ketergantungan pemerintah dalam mengimpor barang mendapatkan perhatian lebih utama, di mana yang keduanya ada penyebaran hoax, dan yang ketiga ada masuknya pengaruh budaya luar mengikis budaya lokal. USG, untuk kriterianya, U itu adalah urgency, S-nya seriousness, G-nya growth. Untuk poin pertama, ketergantungan pemerintah dalam mengimpor barang, urgensinya kami berikan nilai 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, sehingga prioritasnya mendapatkan nilai 15. Sementara penyebaran hoax, urgensinya kami memberikan nilai 4, seriousness-nya 4, G-nya growth 4 juga, sehingga prioritasnya mendapatkan nilai 12. Dan untuk yang nomor 3, masuknya pengaruh budaya luar mengikis
mengikis budaya lokal. Urgensinya kami berikan nilai 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, sehingga prioritasnya mendapatkan nilai 9. Jadi kami akan lebih memfokuskan untuk membahas ketergantungan pemerintah dalam mengimpor barang. Analisis Fishbone. Sebab-sebabnya. Yang pertama, adanya permintaan masyarakat yang meningkat. Adanya pola hidup yang konsumtif yang membuat permintaan akan produk meningkat. Yang kedua, sistem manajemen produksi dan pemasaran yang kurang. Kurangnya sumber daya manusia dalam negeri yang memiliki kemampuan dalam hal manajerial produksi memasarkan suatu produk. Sebab yang ketiga, kebutuhan barang dengan harga murah. Masyarakat nyaman dengan barang impor yang berkualitas dan dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan barang lokal. Akibatnya atau efeknya, meningkatnya kebutuhan produk dari luar negeri. Dengan meningkatnya permintaan produk dari masyarakat dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap produk asing yang berkualitas dan harga terjangkau, membuat produk dari luar dibutuhkan. Akibat yang kedua, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar. Produk yang dihasilkan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar. Hal ini dikarenakan kemampuan manajerial dan pemasaran produk luar lebih unggul. Akibat yang ketiga, alergi dengan produk lokal. Dengan terbiasanya masyarakat memakai barang impor secara tidak langsung, semakin mengikis kecintaan terhadap produk lokal. Selanjutnya, alternatif pemecahan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pemerintah dapat membuat aturan yang lebih berpihak terhadap barang lokal. Dan media dapat lebih menampilkan keberadaan dan kelebihan barang lokal. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Banyaknya barang impor berkualitas dan murah yang menarik antusias masyarakat untuk membelinya. Dan adanya pasar bebas yang memudahkan barang impor masuk ke Indonesia. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Adanya pihak asing yang mempunyai manajemen produksi dan pemasaran produk lebih baik dan keterbatasan kualitas SDM dan teknologi di Indonesia. Dan yang keempat, threats atau ancaman. Kurangnya rasa cinta terhadap produk negara sendiri, adanya keterlibatan negara asing dalam perekonomian Indonesia, dan bertambahnya pengangguran.